kemudian diupload di Telegram. Nanti di Telegram berdiskusi. Ya, ini pool. Ya, mungkin seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau dia modelnya seperti itu tadi yang saya katakan bahwa harus jelas dulu yang mana dikatakan online atau gimana ya. Karena apakah pool online itu sinkronus semuanya atau ada asinkronnya. Kalau saya kemarin pool online tapi ya full asinkron semua karena memang tidak memungkinkan untuk sinkronus. Kita mau tatap maya, kasihan juga mereka harus ngungsi jauh-jauh dengan kondisi bawa bekal dan sebagainya. Ya. Jadi kalau mereka rekam, record, kemudian diupload, itu kan bisa kita lihat kehadirannya dan sebagainya. Seperti itu Ibu Indar ya. Nah, kemudian sekalian juga saya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada yang namanya hybrid learning. Bagaimana hybrid learning? Ini agak berbeda ya. Hybrid learning sekarang ini misalnya di kami mengadakan perkuliahan secara online. Nah, ternyata di tempat lain ada yang menggunakan istilah hybrid learning. Ya, apa itu hybrid learning? Ya sama saja dengan blended. Cuma durasinya ya agak panjang. Ya. Atau juga flip classroom. Ya. Flip classroom ini tiga hampir sama semua. Ya. Nah, tengah-tengahnya adalah blended. Ya. Jadi kalau kemarin saya mengatakan bahwa hybrid learning itu dia sekitar 70-30. 70% dilakukan secara online melalui e-learning. Kemudian 30% dilakukan secara face to face. Ya. Itu hybrid learning. Jadi durasi online-nya lebih banyak. Kemudian ada flip classroom. Kalau flip classroom ini kebalikan dari hybrid tadi. Jadi flip classroom itu online-nya lebih sedikit dibanding offline-nya, yaitu flip classroom. Lalu ada blended. Nah, blended ini yang 50-50, yang biasanya orang katakan 50-50. Misalnya, dalam satu semester 16 kali pertemuan. 16 kali pertemuan berarti 8 kali dilakukan secara pertemuan face to face, apakah dia classroom discussion dalam kelas atau dia tatap maya. Kemudian sisanya dilakukan secara asinkron atau melalui modus LMS Learning Management System. Apakah dia modelnya seperti Bapak Ibu kemarin, ada yang pakai Google Classroom, ada yang pakai apa lagi ya, banyak itu ya. Dia kemarin kalau saya pakai Edmodo, ya itu. Kalau dia hybrid, nah saya ulangi hybrid. Tadi kalau 16 kali pertemuan hybrid, berarti mungkin berapa ya, 10 atau 11 kali pertemuan tatap maya, sisanya dilakukan secara asinkronus, ya offline. Itu hybrid. Kalau flip lain lagi. Flip pertemuannya 16 kali berarti 8 kali atau bukan 10 kali pertemuan offline, sisanya dilakukan secara online. Itu yang membedakan. Ya, saya kira sangat jelas Bapak Ibu ya. Bu Indar sudah bisa, Bu Indar? Yes sir, I get it. Clear ya. Jadi
about the term online offline, misalnya di kelas ini kan sekarang impossible, sangat tidak memungkinkan ada kelas. Jadi pertemuan tatap maya seperti ini tetap dianggap sebagai masuk dalam kategori offline, apa kalau di luar pandemi dia offline. Jadi kita pertemuan di dalam kelas ini, kita pertemuannya di tatap maya. Ini masih kategori blended, Ibu Indar ya. Baik Bapak Ibu, itu yang untuk Ibu Indar. Lalu kemudian tadi Pak Imran ya, Pak Imran. Pak Imran tadi membahas tentang masalah dari luar atau masalah dari dalam. Itu. Tadi Pak Steven sudah membantu, sudah memberikan penjelasan. Jadi actually tidak perlu dibuatkan dikotomi seperti itu Bapak ya. Jadi mau dilakukan, mau masalah dari luar yang dibawa, mau masalah dari dalam, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Justru kita berpikir bagaimana persoalan pemecahan masalah itu yang lebih kontekstual. Nah, kalau mau lebih kontekstual kan lebih bagus masalah yang real di sekitar yang diberikan kepada siswa. Karena kita mau bawa masalah dari luar, bisa jadi sedikit pun tidak ada ini antara dari short term memory dan long term memory. Nah, kalau misalnya tidak ada sama sekali kita berikan, kira-kira bagaimana? Jangankan siswa, kita saja ketika kita mendapatkan sesuatu yang baru yang tidak pernah kita kenali sebelumnya, pasti kita shock, tidak tahu sama sekali mau diapain ini. Nah, kalau masalahnya adalah masalah yang kontekstual, dekat, dan ada dalam long term atau short term memory-nya anak-anak, itu akan lebih mudah. Ya, jadi prinsipnya adalah masalah itu harus diselesaikan. Bukan prinsipnya seperti pegadaian. Ya. Mengatasi masalah, tambah masalah. Nah, tidak tambah masalah, sudah sampaian, belum bisa bertambah lagi masalah. Nah, kita hindari itu. Yang kita harus gunakan adalah betul-betul masalah itu menyelesaikan masalah. Ya gitu. Ya, Pak Imran ya. Jadi tadi Pak Steven sudah memberikan memberikan juga tambahan tadi ya. Saya kira Ibu siapa lagi tadi? Ibu Ramlah ya. Ibu Ramlah Pak Irawati tadi. Ibu tunggu dulu, Ibu Ramlah apa Ibu Irawati tadi? Ibu Erawati Pak. Ibu Erawati, kebetulan bersamaan, berdampingan. Ya, saya bingung kok di layar saya begitu berdampingan orangnya. Ibu Erawati kembali tadi bertanya tentang STEAM ya. Apakah harus disebutkan or not? Tidak ya. Saya kira sudah sangat jelas waktu hari apa itu kita Pak Imran, Pak Imran apa siapa? Pak Amri ya, Pak Amri sudah menjelaskan ketiga-tiganya. Jadi Pak Karman juga, Pak Karman Kasman. Mana Pak Karman? Ya, Pak Karman ya. Itu juga sudah memberikan itu hari tambahan, yang mana yang silo, yang mana integrated, yang mana yang tertanam ya. Pak Amri juga sudah mengatakan itu. Saya kira sudah sangat clear itu Ibu Erawati ya. Jadi bisa
tidak perlu disebutkan bahwa ini adalah bagian ini adalah bagian, tidak perlu disebutkan begitu. Jadi saya sih mengatakan bahwa apapun itu yang dibuat, kalau dia tidak natural akan fatal jadinya, Ibu ya. Sama dengan penelitian, kalau penelitian itu dilakukan secara natural, susah. Kalau Ibu mau meneliti, ada anak sekalian di kelas, hari ini Ibu akan mengambil data penelitian. Oh, yakin siswanya pasti pura-pura serius semua. Ya, itu pasti seperti itu. Atau Bapak Ibu kalau tahu besok ada pengawas, pokoknya kalau mana begadang, mempersiapkan segala sesuatu menyambut pengawas. Jadi kan tidak natural jadinya, ngajarnya pun tidak natural. Kadang dilakukan seperti itu. Nah, apa hubungannya dengan yang tadi? Kalau Ibu Era sampaikan bahwa kita masuk sains, lalu ini, itu tidak natural. Jadi let them flow like a water. Jadi biarkan ngalir seperti air. Setiap sesi itu jalan tanpa perlu dijelaskan, tanpa perlu disampaikan ke siswa. Ya, gimana Ibu Erawati ya? Udah ya Bu ya? Ya Pak, thank you. Ya oke. Kenapa? Atau Pak Amri atau Pak Karman mau menambahkan? Silakan memperdalam lagi. Sudah diperdalam di pertemuan Sabtu juga. Ya, berarti ya. Oke. Saya kira sudah sangat jelas ya. Nah, masih ada Bapak Ibu yang lain, silakan. Karena setelah ini Bapak Ibu kita akan masuk ke kan ini masih bagian pendalaman materi ya. Setelah ini kita masuk lagi ke perancangan pembelajaran. Ya. Itu mungkin dimulai minggu depan atau kapan saya tidak tahu. Ya, jadi harus memang di pendalaman ini sangat jelas Bapak Ibu, pahami semua ya, karena ini akan menjadi acuan Bapak Ibu dalam melakukan perancangan pembelajaran pada waktu yang mendatang. Ya, di perancangan pembelajaran sendiri akan ada beberapa kegiatan ya, mulai dari identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, penyusunan dokumen, peer teaching, refleksi ya. Ini akan menjadi aktivitas Bapak Ibu di masa atau pada pertemuan berikut setelah ini. Maka harus memang Bapak Ibu betul-betul tidak ada lagi yang artinya apapun itu untuk di pendalaman ini Bapak Ibu insya Allah semua sudah clear ya, sehingga Bapak Ibu akan lebih mudah nanti pada saat sudah masuk ke dalam perancangan pembelajaran ya. Gimana Bapak Ibu ya? Seperti itu. Ibu Rahmawati. Ya. Seperti I can hear your voice. Can you speak loud, Bu? Ya, halo. Ya. Kalau untuk saya barangkali Pak masih begitu penjelasan tentang
TPACK. Oh, TPEC. Ya apa sih kemarin? TPEC ya? Itu. Ya TPEC Pak. Agak Ya, TPEC ya. belum detail pembahasannya. Barangkali mungkin bisa dibahas lagi. Ya. Ya. Oke, terima kasih Bu Rahma. Terima kasih. HOT sendiri gimana Bu di SMA? Untuk HOTS. Kenapa Pak? HOTS. High order thinking skills. Kalau untuk di sekolah saya penerapan HOTS so far sudah lumayan bagus karena sebelum dipakai diimplementasikan di sekolah itu sempat ada in-house training sebelumnya. Jadi guru-guru diberikan bimbingan khusus tentang bagaimana caranya kita menentukan materi HOTS dengan indikatornya masing-masing, kemudian yang HOTS itu sebenarnya realnya seperti apa itu. Jadi kalau ditanya bagaimana penerapan HOTS di SMA untuk di sekolah saya sendiri masih saya bilangnya 50-50, walaupun sudah ada yang menerapkan, ada juga yang tidak, karena HOTS kan kembali lagi, HOTS itu tergantung pada muatan materinya. Mungkin sulit menurut kita, tapi tidak buat yang lain, karena materi HOTS ini tidak berarti dia harus sulit, tapi dia melatih daya nalar dan kreativitas kita dalam mengajar, terutama siswa sendiri. Begitu mungkin. Oke, makasih Bu Rahma ya. Iya, sama-sama. Tapi ya, jadi yang menjadi concern sekarang Ibu adalah TPEC ya, teknologikal, pedagogikal, ya, agak suaranya Ibu Rahma kok tidak kedengaran, kurang kedengaran. Jaringan barangkali Pak kurang bagus memang. Ya, oke. Kita tunggu yang lain dulu. Mungkin masih ada 1-2 orang. Silakan Bapak Ibu. Waktu kita kalau saya lihat di jadwal 1,5 jam. Ya, Bapak Ibu masih ada? Kalau tidak ada, saya akan mengulas sedikit tentang yang menjadi konsennya Ibu Rahma tadi. Apa sih itu TPEC? Sukarman. Ya, bagaimana TPEC itu sebenarnya? Jadi TPEC, sekira Bapak Ibu sudah tahu bahwa TPEC itu adalah akronim dari Technological Pedagogical Content Knowledge. Ya. Technological Pedagogical Content Knowledge. Itu termnya. Ya. Nah, di sini adalah sebenarnya sih apa ya? Kalau kita sudah Bapak Ibu kan sudah pakai blended, sudah pakai flip classroom. Nah, ini sudah TPEC sih. Saya sudah TPEC karena kenapa? Teknologinya sudah ada. Bapak Ibu menggunakan berbagai macam aplikasi LMS, Learning Management System, dalam melakukan pembelajaran, itu sudah bagian dari teknologinya. Lalu
bagaimana dengan pedagoginya? Ya, jadi itu pedagoginya kan bagaimana Bapak Ibu ngajar, memanfaatkan teknologi itu dalam pembelajaran. Bagaimana Bapak Ibu melakukan mendraw pembelajaran itu menggunakan berbagai macam pendekatan tentang ini. Jadi kalau pertanyaannya misalnya kalau pertanyaannya bagaimana siswa melakukan atau mengikuti pembelajaran di kelas gitu. Nah, ini kan bagaimana guru melakukan pendekatan. Ini tergantung bagaimana pendekatannya seorang guru. Ya. Nah, saya cuma mau bilang begini. Bapak Ibu sudah apply selama pandemi itu sudah melakukan pembelajaran blended learning atau ada yang melakukan flip classroom. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti sudah ada serpihan-serpihan TPEK yang Bapak Ibu sudah gunakan. Sudah ada serpihan-serpihan TPEK-nya yang sudah Bapak Ibu lakukan. Tinggal sekarang adalah bagaimana ini yang paling krusial dalam TPEK adalah content knowledge-nya. Konten. Ya, teman saya ada yang melakukan penelitian tentang ini, tapi dia modifikasi menjadi TPEK P. Ya, jadi melakukan ini menggunakan TPEK P. Jadi dia tambahkan P. Ya, dia tambahkan P di belakang untuk mempertajam TPEK-nya. Jadi ini yang saya bilang tadi bahwa dari segi teknologi Bapak Ibu sudah lakukan, pedagogi sudah lakukan, strateginya sudah, tinggal kontennya. Kontennya seperti apa? Nah, ini yang butuh ramuan khusus Bapak Ibu. Ya, bagaimana konten itu betul-betul menjadi sesuatu yang new bagi siswa dan betul-betul memberikan pencerahan terhadap anak didik kita. Ya, jadi seperti itu sih sebenarnya. Kadang kita pusing tentang ini karena namanya gitu. Padahal seperti yang Bapak Ibu kemarin sampaikan bahwa sebenarnya sudah dilakukan, tapi baru ditahu ternyata itu namanya. Seperti blended. Sudah dilakukan, tapi baru ditahu bahwa itu namanya blended. Mengajar online dan offline. Atau pertemuan yang dilakukan secara sinkronos dan asinkronos. Ternyata itu namanya itu namanya blended. Ya, kita sudah lakukan sih sebenarnya. Nah, sama juga dengan TPEK itu, saya bilang bahwa sebenarnya apalagi di masa pandemi ini itu sudah tidak ada lagi yang diragukan bahwa Bapak Ibu sudah melakukan itu, meskipun belum dilakukan secara sesuai dengan teori bahwa dari berurut dari teknologinya, kemudian apalagi dan sebagainya. Ya, yang sangat perlu di sini adalah untuk TPEK itu adalah ketersediaan jaringan, itu yang pertama. Karena kita offline, online ya. Nah, kalaupun itu tidak ada, nah
Kita harus paham teknologi-teknologi yang lain seperti apa, pemanfaatan LCD dan sebagainya. Jangan sampai baru gara-gara tidak bisa connect, tidak bisa tampil di layar, itu sudah stres gurunya. Berarti literasi digitalnya, literasi teknologinya kurang. Ya, literasi teknologinya kurang. Jadi gara-gara tidak bisa LCD-nya tampil, pusing nih, kerasa kusut, tidak bisa. Nah, ini tidak mendukung untuk kegiatan TIPEK, sangat tidak mendukung. Jadi untuk mendukung TIPEK itu guru dan siswa dua-duanya harus melek teknologi, dalam artian mereka good literasi on teknologi, bukan aliterasi. Kalau dia aliterasi baik guru dan siswa, TIPEK tidak akan berjalan maksimal. Ya. Atau ada juga guru, mohon maaf, yang tidak tahu mengoperasikan berbagai macam aplikasi. Anggaplah misalnya LMS, ya, Learning Management System. Kalau misalnya hanya sebatas Google Classroom, nah ini perlu di-approve lagi, di-improve lagi. Jadi jangan hanya sebatas Google Classroom, tapi jauh lebih kenali aplikasi-aplikasi yang lain supaya ada compare, menghindari kebosanan kepada siswa juga seperti itu. Kalau misalnya 10 mata pelajaran semuanya pakai Google Classroom atau aplikasi sama semua mata pelajaran, coba satu orang di antara kita pakai aplikasi yang lain, banyak aplikasi yang lain. Untuk apa? Untuk menghindari kejenuhan siswa. Ini kita sudah masuk pada pedagogikal literasinya, efeknya. Jadi tidak hanya sebatas Google Classroom, tapi banyak menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain. Memanfaatkan Facebook untuk pembelajaran, Instagram untuk pembelajaran, atau kalau mau yang lebih keren lagi sedikit, di atas ada namanya Edmodo, ada namanya Schoology dan sebagainya, ya. Itu juga hampir sama dengan Google Classroom. Fitur-fiturnya sama, ada untuk ngecek kehadirannya, pokoknya ada semua di dalam. Fitur nilai juga ada. Nah, kalau dia pakai misalnya itu, dia hampir sama dengan main Facebook. Jadi menghindari kejenuhan tadi itu, cari aplikasi yang lain. Nah, di situ melek literasinya. Literasi teknologinya. Ya. Kemudian apalagi? Yang ketiga tadi tentang konten knowledge, tentang konten. Nah, konten sendiri saya kira itu tidak ada problem bagi Bapak Ibu, karena itu sudah menjadi keseharian kita tentang konten pengetahuan, ya. Oke, saya kira begitu Ibu Bu Rahma. Mohon maaf kalau kurang karena saya tidak terlalu jelas tadi sebenarnya poin yang ditanyakan oleh Ibu Rahma tentang TIPEK itu sendiri. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, Bu. Sudah jelas, Pak. Terima kasih. Iya, oke. Ya. Untuk pembelajaran bahasa sendiri hari ini sebenarnya saya melihat peluang, melihat kondisi hari ini,
saya melihat bahwa akan ada masa di mana the existence of teacher, lecturer dan sebagainya itu semuanya akan digantikan oleh internet. Semuanya akan digantikan oleh internet. Ya, kalau hari ini masih 1-2 bisa berjalan, guru masih diperlukan. Tapi untuk pembelajaran bahasa sendiri, Bapak Ibu, untuk pembelajaran bahasa Inggris sendiri, bahasa, ya mungkin Bapak Ibu sudah kenal yang namanya artificial intelligence, AI. Ya, sudah kenal ini Bapak Ibu artificial intelligence? Belum Pak, saya baru dengar itu. Biasa dengar Pak. Belum, Ya. Pak. Sudah Pak. Kecerdasan Biasa buatan. dengar. Ya, artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan. Nah, hari ini sudah banyak sekali dikembangkan. Contoh misalnya Bapak Ibu mau ngajar reading, mata kuliah reading atau reading, membaca, itu tidak perlu lagi, itu bisa dengan komputer selesai itu barang. Jadi anak didik kita menulis diselesaikan di komputer. Jadi guru tidak, keberadaan kita tidak perlu lagi. Yang mengoreksi tulisan siswa kita itu langsung di komputer, langsung melalui artificial intelligence AI ini. Begitu juga dengan speaking. Bapak Ibu bicara itu langsung dikoreksi oleh AI ini, artificial intelligence ini. Writing, reading, vocabulary, komponen-komponen skills dalam bahasa Inggris, semua sekarang sudah ada. Cuman hari ini masih berbayar, masih ada beberapa fitur AI yang berbayar, sehingga belum bisa open access. Coba kalau itu open access, tidak ada lagi guru mau apa lagi, paling hanya kasih tugas, ini tugasmu. Yang presiden nanti siapa? Semuanya di internet, tinggal dimasukkan, dia periksa, diberikan ini jawabannya, ini yang salah, ini yang benar, langsung keluar analisisnya. Ini AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Dan ini sudah dikembangkan di mana-mana. Di Indonesia sendiri ini sudah ada beberapa tempat yang menggunakan AI, yang berbayar, kampus-kampus yang besar itu sudah banyak yang menggunakan, memanfaatkan fitur AI ini, artificial intelligence ini. Ya, oleh karena itu dari sekarang kita sudah mesti prepare, mempersiapkan diri kita bahwa someday kita akan digantikan oleh ini, maka kita harus lebih cerdas memanfaatkan teknologi ini dibanding anak didik kita. Karena kapan anak didik kita lebih kuasai itu, maka selesai kita. Selesai kita. Ya, fungsi kita hanya pada sisi afektifnya saja. Untuk psikomotor dan kognitif itu akan diambil alih oleh teknologi. Jadi kita lebih pada afektifnya saja. Ini tidak perlu kerja keras lagi. Nah, tetapi itu tadi saya bilang bahwa kalau kita tidak mahir, tidak cerdas, atau hari ini tidak ada upaya kita untuk mempertajam kemampuan literasi digital kita, literasi teknologi kita, literasi informasi dan teknologi kita, maka saya khawatir kalau besok-besok siswa kita akan lebih, anak didik kita lebih paham dan kita akan menjadi penonton. That's what I really afraid. Ya, apalagi sekarang kan kecanggihan teknologi luar biasa Bapak Ibu ya.
kita sampaikan dilarang nyontek dan sebagainya, gampang saja. Sekarang ada di foto saja dia sudah dikonversi ke MS Word. Bisa. Jadi kalau Bapak Ibu kasih tugas anak didiknya, itu bisa jadi mereka konversi saja, dikonversi saja dari gambar dia konversi ke MS Word. Dia edit sedikit. Baru dikumpul. Kalau begini yang terjadi, semua dapat 100. Padahal itu bukan karya mereka. Ya, tapi itu semua diambil dari internet, dikopi dari internet. Maka kalau sudah seperti itu, Bapak Ibu sudah harus lebih duluan menguasai misalnya plagiarism checker dan sebagainya. Jadi bisa diantisipasi. Oh, ini anak ngambil di sini. Kita sudah bisa antisipasi. Sama dengan gambar-gambar yang kemarin Bapak Ibu, ya, gambar kemarin itu bisa saja dimodify. Nah, kalau Bapak Ibu menguasai itu misalnya plagiarism checker, selesai mereka. Apapun yang mereka lakukan bisa kita cek. Oh, ini kamu ambil dari sini, ini kamu ambil dari sini. Ini yang harus kita one step. Kita satu langkah lebih di depan dari adik kita. Karena mereka cepat otodidaknya. Jadi kita sudah punya penangkal. Jadi kalau mereka melakukan itu kita sudah penangkal, sudah punya penangkal. Itu yang perlu Bapak Ibu mungkin atau kita semua harus realistis dan sadari itu bahwa ya teknologi hari ini bisa berdampak baik dan bisa berdampak buruk terhadap anak didik kita. Ya, oke. Itu Bapak Ibu, silakan kalau masih ada yang mau ditambahkan, masih ada yang mau dikomentari. Sedikit, Pak. Ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya tadi saya juga angkat tangan saat Ibu Rahma juga bertanya tentang TPEC, Pak. Tapi saya lihat bahwa yang saya mau tanyakan juga adalah tentang TPEC, maka saya undur. Tapi dari penjelasan Bapak sebenarnya sudah sangat jelas apa bagian-bagian dari TPEC itu sendiri. Ya. Cuman yang ingin saya tanyakan, Pak, di mana posisi TPEC dalam pembelajaran? Apakah dia adalah salah satu pendekatan, ataukah model pembelajaran, ataukah metode, ataukah strategi? Ya, kemudian kalau dia adalah salah satu dari 4 contoh yang saya sebutkan, di mana kita harus memilah antara contoh misalnya antara TPEC dengan STEAM. Ya, di dalam STEAM juga ada teknologi. Kemudian ada juga sains yang mungkin dalam TPEC ada knowledge. Jadi itu yang mungkin masih saya perlu pencerahan, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya. Kalau kita baca di teorinya, Pak. Jadi kemudian kita kaitkan dengan teori-teori tentang strategi pembelajaran yang lain, misalnya dari Nunan yang bukunya tahun 1999, kemudian ada beberapa yang lain. Jadi TPEC ini lebih kepada model pembelajaran, ya. Pak, siapa lagi, Pak Sulfikar, ya? Iya, Pak. Ya, oke. Jadi dia adalah model pembelajaran. Lalu kalau pertanyaannya, lalu bagaimana caranya kita bedakan mana TPEC, mana STEAM dan lain-lain, ya. Jadi kalau berbicara strategi atau model pembelajaran, saya pikir hari ini semuanya beririsan, Pak. Semuanya beririsan. Kita berbicara STEAM, jelas ada teknologinya. Kita berbicara TPEC, ada teknologinya. Kita berbicara STEAM, ada
kontennya. Kita berbicara TPEC, ada kontennya. Lalu kontennya yang mana? Kalau di TPEC, kalau di STEAM misalnya, kontennya tadi kita diarahkan ke misalnya ke teknologi STEAM, kemudian sains, teknologi, kemudian art. Nah, saya kira beririsan semua saja Pak ya. Jadi tidak bisa kita langsung bahwa tidak bisa kita apa istilahnya ya. Tidak bisa kita dikotomikan bahwa ini STEAM, tidak boleh diganggu oleh karena ini saya pakai STEAM maka di TPEC nanti tidak ada lagi teknologi misalnya begitu, teknologi tidak seperti itu Pak. Jadi masing-masing berjalan sesuai dengan alurnya masing-masing. Kalau pakai STEAM kan sudah jelas alurnya. Ya, sudah jelas alurnya dari sains, kemudian ada teknologi di dalamnya, kemudian ada artnya, kemudian ada math-nya. Itu ada alurnya jelas. TPEC pun juga punya alur yang sama, punya alurnya sendiri. Dari pemanfaatan teknologi, kemudian pedagoginya seperti apa, cara delivery-nya seperti apa, kemudian ada kontennya. Saya kira gitu saja Pak Sulfikar ya. Jadi Bapak Ibu, ini juga yang perlu mungkin saya improve ya, khusus untuk ibu-ibu ya, ibu-ibu. SMA utamanya sih SMA, SMP juga sih. Kalau saya lihat hari ini yang booming sekarang adalah women in STEAM. Ini sangat booming hari ini. Jadi women STEAM ini hampir saya keikutsertaan saya di SIMEO, Southeast Asian Minister. Ya, ini semacam organisasi Kementerian Pendidikan Asia Tenggara. Ini yang sangat kencang dibahas adalah women in STEAM. Jadi peranan perempuan dalam sains, teknologi, pokoknya STEAM gitu. Itu berapa kali seminar itu ada dibahas tentang itu. Malah mereka bikin khusus semacam konferensi tentang STEAM. Tapi di situ semuanya ibu-ibu, perempuan gitu. Jadi yang kaum Adam tidak dibolehkan masuk. Gitu. Ya. Berapa kali itu. Jadi saya pikir bisa juga sih Bapak Ibu hari ini sudah mulai concern melakukan itu. Mengkaji tentang ini. Lalu Bapak Ibu nanti bisa muncul sebagai delegasi sekolahnya membahas STEAM. Bukan hanya di Indonesia, tapi bisa bermain di level Asia Tenggara. Apalagi kecakapan bahasa Bapak Ibu sudah miliki. Ya, 3 tahun terakhir ya, sejak 2009 akhir 2018, 2019, 2020 sampai hari ini itu kencang dibahas itu. Jadi kita berharap Bapak Ibu ini juga bisa menjadi one of them, salah satu di antara mereka, women in STEAM yang banyak melakukan diskursus tentang STEAM. Ya, itu Bapak Ibu ya. Bisa dicek-cek di SIMEO tulisannya di ya.
Ada saya tulis di chat box, saya Meo, Southeast Asian Minister. Bisa nanti cari gini. Ada saya tulis di chat box, bisa dicari itu. Women's Team. Ini hari ini cukup kencang tentang ini, khususnya di CMO. Bapak Ibu kalau bisa, itu juga bisa jadikan sekolahnya member di CMO. Bisa dijadikan sekolahnya member di sana. Ya, CMO. Ada linknya di situ, dibuka link untuk sekolah-sekolah menjadi member di sana. Apa keuntungannya adalah Bapak Ibu bisa berkolaborasi. Ingat kata kunci dalam literasi dalam guru profesional abad 21, kata kuncinya salah satunya adalah kolaborasi. Kolaborasi. Ini salah satu kata kuncinya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa gabung di situ, Bapak Ibu. Apa kolaborasinya? Bapak Ibu bisa didatangi, bisa dikunjungi, apakah dia virtual atau dia offline dari luar, dari luar negeri, dari khusus Asia Tenggara. Mungkin mereka akan ngajar di sekolahnya Bapak Ibu, semacam PPL begitu. Dan kita bisa lihat bahwa ternyata beda-beda ya. Contoh misalnya lesson plan saja, sederhana lesson plan. Di Indonesia sebelum ada RPP, yang bilang orang RPP 1 lembar, kita bikin RPP itu panjang kali lebar. Pasti stres bikin RPP. Saking stresnya, cari di internet, copy paste. Ya, itu gara-gara RPP yang panjang sekali. Lain maunya pengawas, lain tong maunya kepala sekolah, lain tong mau saya. Itu panjang sekali. Akhirnya terjadi perdebatan. Nah, akhirnya dibuatlah, ada dibuat maunya kepala sekolah, ada yang dibuat maunya pengawas, ada tuh dibuat khusus untuk mengajar. Beda-beda. Ternyata di luar beda juga. Kita anggap nih bahwa di Indonesia itu sudah sangat bagus RPP-nya. Pas kita komunikasikan dengan di luar, nah bilang ini terlalu umum, ini tidak teknis, ini. Aduh, jadi pusing saya. Nah, saya kasih contoh ya. Waktu mahasiswa kami kirim mahasiswa magang ke luar negeri, ke Filipina waktu itu. Mereka ngajar di sana. Jadi saya posisinya double, kuadrat. Kenapa kuadrat? Mahasiswa yang keluar, dia kasih lihat RPP-nya. Pak, ini RPP-ku. Mantap. Pas dikasih ke pamongnya di luar, banyak sekali coret. Banyak sekali coret. Ini salah. Tidak boleh begini. Padahal kita sudah bilang, ini sudah bagus. Sudah bahasa operasional, sudah pokoknya cantik nih. Dia bilang tidak seperti itu. Dia ubah. Nah, pusingnya adalah ketika mahasiswa mereka yang datang ke Indonesia, itu yang tadi saya bilang bisa ditempatkan di sekolahnya Bapak Ibu, kalau menjadi mitranya, ditempatkan di sini, ngajar di sini, dia kasih lihat saya RPP-nya, saya pusing. Ini RPP atau apa ini? Jadi tadi saya bilang, saya double kuadrat pusingnya. Pusing karena di luar mahasiswa RPP-nya mahasiswa coret-coret. Pusingnya juga lihat mahasiswa yang dari luar yang PPL. Gara-gara RPP-nya. Pusing kuadrat. Ya. Intinya adalah tidak ada yang sempurna. Jadi saya mengambil pelajaran bahwa kita bisa belajar dari siapa saja. Dari situ saya mulai, wah
tidak terlalu, setelah itu saya tidak terlalu paksa lagi bahwa harus seperti ini RPP. Toh juga yang menjadi inti adalah delivery-nya di dalam kelas. Sempurna apapun kita punya RPP dalam kelas, saya sangat yakin bahwa gara-gara mati lampu, buyar apa yang sudah direncanakan di RPP. Padahal gara-gara mati lampu, itu pun hanya 5 menit mati lampu, semua yang sudah terkonsep di RPP buyar. Itu yang saya maksud. Jadi banyak pengalaman Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu peroleh. Jadi kalau boleh Bapak Ibu silahkan, saya tidak promosi ya. Saya tidak promosi, tetapi saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama keluar dari apa ya, rumah kita dan melihat apa yang ada di luar. Ya, kebetulan saya juga koordinator si teacher, ya, si teacher khusus untuk calon-calon guru, Southeast Asian Minister di Unpar ya, khusus untuk Unpar. Saya sebagai koordinatornya si teacher. Jadi kalau ada mahasiswa dari luar atau mahasiswa dari sini yang mau keluar, ya, untuk praktek itu harus melalui koordinator, karena kita yang terdaftar di sana Bapak Ibu. Ya, jadi one things ya, satu hal lagi yang saya peroleh dari situ adalah bahwa contoh misalnya HOTS, High Order Thinking Skills, yang di Indonesia akhir-akhir ini sangat booming. Kalau seingat saya 2010-an itu sudah mulai booming lagi HOTS ya, tahun 2010-an. Bapak Ibu, apa benar itu mulai di situ 2010-an gitu baru HOTS booming di Indonesia? Yang Bapak Ibu sebagai orang yang sudah sangat lama bergelut di dunia pendidikan pasti sudah tahu sejak kapan ini misalnya. Coba kita tanya Pak Imran. Halo Pak Imran. Tidak. Ya. Tidak. Ya. Ya. Gimana Pak Imran? HOTS itu kapan? Iya, kalau seingat saya memang sejak tahun 2010 itu sudah ada istilah tentang HOTS ini. Iya. Ya. Oke. Memang kalau saya pribadi, Kalau Bapak sendiri sejak kapan apply itu, Pak? itu belum ya, saya sejak nanti tahun 2000. Pak Imran ya. Pak Imran. 2013 Pak. 2013. Ya. 2013 ya. Oke. Jadi sekitar itu ya 2010-an. Nah ternyata itu adalah serpihan-serpihan yang kita dapat 2013. Karena di luar itu sudah kencang sejak tahun 70-an misalnya. HOTS ini sudah dibahas ya. Di Malaysia, di Australia itu sudah kencang dibahas. Namun sayang di Indonesia sendiri baru kencang di 2010-an itu. Ya. Di Australia, HOTS ini diajarkan sejak SD, Bapak Ibu. Ya, sejak SD. Nah, kita di Indonesia itu baru sebatas di SMP kalau saya tidak salah. Itu diinsert ke dalam setiap pembelajaran yang kita lakukan. Padahal di luar tahun 70, tahun 80 sudah berjalan. Malah sudah digunakan di sekolah dasar. HOTS ya. Tahun 2012 saya
ikut konferensi. Kebetulan salah satu narasumber dari Australia. Kita sama-sama menampilkan what we are doing in teaching. Apa yang kita lakukan dalam pembelajaran. What is your strategy in teaching? Nah, di situ saya baru aware, saya nyadar bahwa ternyata mereka sudah dari SD sudah luar biasa mereka membuild up anak didiknya mereka. Coba pertanyaan kelas mata kuliah kelas mahasiswa itu kemudian diberikan kepada anak SD. Ada pertanyaannya kita sudah sangat yakin bahwa anak SD akan sulit menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Di SMP SMA jarang kita dapat pertanyaan. Contoh pertanyaannya begini, itu yang waktu itu dia tampilkan. If you begini redaksinya, someday you are going to the market. Suddenly in front of the supermarket, there was ada tulisan begini, dilarang membawa anak-anak ke dalam mall. Nah, kebetulan hari itu dia bawa adiknya. Pertanyaannya adalah, what will you do? Apa yang akan kamu lakukan? Ini diberikan kepada anak SD kelas 4 SD. Ya. Kelas 4 SD sudah diberikan pertanyaan analisis. Malah ujung-ujungnya adalah create, kognitif, C6 yang sangat sudah tinggi sekali. C6 untuk SD kelas 4. Diminta mengambil keputusan. Nah, kita di Indonesia pertanyaan seperti ini justru kalau ada, coba misalnya kita di skripsi atau sidang dan sebagainya, ada pertanyaan begitu untuk anak SD, anak SMP, pasti kita ditanya, kau mau siswa mau apa siswamu, mau apa siswamu? Itu bukan levelnya diberikan pertanyaan seperti itu. But then, tadi mereka sudah melakukan itu. Dari situ saya mengatakan bahwa ketika kita booming, orang lain sudah mulai tinggalkan. Atau bukan ditinggalkan ke yang lebih di bawahnya, tapi mereka lebih di atas lagi. Contoh hari ini, kita baru belajar blended learning, hybrid learning, flip learning, orang sudah menggunakan artificial intelligence atau AI. Jadi kita selalu itu ya. Maka Bapak Ibu, saya bilang tadi bahwa kita harus keluar dari rumah kita melihat apa yang terjadi di luar. Ya. Oke, Bapak Ibu, saya kira itu. Ada lagi yang mau dikomunikasikan Bapak Ibu? Silahkan. Ya. Saya Pak. Silakan Ibu Hul. Ini saya. Ya silakan Ibu Diana. Iya, saya Ini agak raise suaranya Bu ya. Agak. Iya kecil Pak suara. ya. Ya. Kedengaran Pak. Ya silakan. Iya, saya kan masih kemarin sempat dibahas itu neuroscience Pak. Ya. Dan yang kami hanya tahu bahwa neuroscience itu adalah sistem syaraf otak dan fungsinya dan bagaimana prosesnya berpikir yang terjadi dalam otak, yang kita tahu itu ada otak kiri, otak kanan. Tapi yang kami belum tahu itu adalah apakah cuma saya atau yang lain juga itu pembelajaran yang berbasis neuroscience itu yang seperti apa Pak? Kemarin belum dijelaskan. Oh gitu. Iya Pak. Ya. Ya Bu, iya. Ya, Bapak Ibu, apakah sudah ada yang pernah menerapkan pembelajaran berbasis neuroscience?
Ada Bapak Ibu yang pernah menerapkan itu dalam pembelajaran? Baik Ibu ya, halo Bapak Ibu, ada yang sudah pakai neuroscience dalam pembelajarannya? Itu ya pertanyaan Bu Hurliana ya, bagaimana contohnya dalam pembelajaran ya Bu ya? Halo Ibu Hurliana. Iya Pak, iya. Ya oke. Itu yang ditanyakan ya, contohnya dalam pembelajaran ya? Iya Pak, iya. Oke. Silakan Bapak Ibu, ada yang pernah apply itu? Pak Amri, gimana Pak Amri di sekolahnya? Bahkan untuk definisinya saya masih bingung Pak. Oh gitu, ya. Siapa lagi? Pak Karman atau Ibu Rahma di SMA? Belum Karman gimana? Ya, Ibu Rahma. Ya, silakan Ibu Rahma. Kalau untuk neuroscience saya sendiri belum pernah Oh iya iya. Jadi untuk penerapannya saya sendiri juga masih belum jelas itu. Iya. Barangkali mungkin pernah dipakai, cuman kayak tadi yang TPA-CK itu mungkin saja pernah dipakai, cuman saya nggak tahu terkait itu neuroscience. Namanya seperti itu ya. Iya Pak. Oke, terima kasih Ibu. Ya. Pak Karman mungkin dari SMA juga. Ya. Kalau saya pribadi Pak sama dengan kasusnya teman-teman, belum terlalu dalami. Cuma sedikit pernah, artinya saya baca-baca sedikit, tidak sampai mendalami. Salah satunya itu ketika misalnya kita mengajar pada pagi hari dan sore hari atau siang hari itu beda. Kalau pagi hari lebih fokus kepada pengetahuan, kalau di sore hari fokusnya untuk mengingat kembali materi yang sudah dipelajari pada saat di pagi hari. Kemudian ketika pembelajaran sudah mencapai 100 menit ke 100 menit, ada refleksi, ada penyegaran misalnya dengan menggerak-gerakkan tangan dan sebagainya supaya rileks kembali. Seperti itu saja yang bisa saya tangkap Pak. Iya. Baik Bapak Ibu. Memang kalau ini yang kita bahas seperti ini, saya biasanya begini, namanya yang keren, tapi pelaksananya sudah, ya, maksudnya begini, seperti tadi blended, kemudian tadi TPEC, keren memang namanya, keren sekali, dan kita tidak sadar bahwa itu sudah kita lakukan. Begitu juga dengan neuroscience, Ibu siapa tadi, Ibu Huldiana, begitu juga dengan neuroscience. Kadang kita bilang bahwa, hai Bapak lagi nih, baru ini. Padahal semestinya tidak, karena sudah kita lakukan, kita sudah apply. Ibu Huldiana pasti sudah apply HOTS dalam pembelajarannya, ya kan Bu ya? Bu Huldiana, are you there? Iya Pak, iya. Sudah HOTS ya? Iya. Nah, HOTS itu kan high order thinking skills. Ibu pasti sudah mengurutkan itu, kapan dia low, kapan dia HOTS. Ya Bu ya? Iya Pak. Sudah ya? Nah, itu adalah bagian serpihan lagi-lagi serpihan dari neuroscience. Ya. Nah, ketika kita move on, maju sedikit ke pembelajaran abad 21,
pembelajaran abad 21 dari kolaborasi, mandiri dan sebagainya itu adalah bagian daripada neuroscience juga. Bagaimana anak kita tuntun untuk belajar mandiri, muncul kesadaran belajar mandiri. Begitu juga dengan teachernya, gurunya. Bagaimana mereka berkolaborasi yang bagus. Ini adalah term atau bagian-bagian yang menjadi tuntutan dalam neuroscience. Ya, jadi sekali lagi ya namanya dia yang keren, tapi aplikasinya sesungguhnya serpihan-serpihannya kita sudah lakukan. Ya, adapun tadi misalnya seperti yang disampaikan oleh Pak Karman, itu adalah teknik-tekniknya banyak yang kita lakukan. Ya, banyak itu lebih kepada karena ketika kita berbicara neuroscience itu ada psikologinya, pokoknya banyak Bu. Salah satu contoh yang bisa saya berikan Bu dalam pembelajaran misalnya pembelajaran di SMA, SMP tidak ada lagi warna ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Itu di SD ya. Pembelajaran warna. Nggak ada Pak. Kalau di SD kan ada belajar bahasa Inggris Pak, jadi di SMP masih diajarkan yang dasar ABCD dan seterusnya. oh di SMP coba. Di SMP itu bisa untuk neuroscience ya misalnya penggunaan sticky notes. Pernah pakai sticky notes Pak di kelas? Halo? Pak Amri pernah menggunakan sticky notes dalam kelasnya? Iya Pak. Pernah ya? Nah, ini salah satu contoh penggunaan penggunaan neuroscience dalam pembelajaran. Jadi penggunaan sticky notes yang berwarna-warni itu, ya, mulai dari warna pink, kemudian orange, kemudian yellow, blue dan seterusnya. Ya, tinggal kita labeli misalnya untuk warna pink itu kita apa sih itu pink? Misalnya di situ labelnya adalah pertanyaan. Kemudian yang warna kuning untuk membuat kesimpulan. Ini saya short saja ya Bu ya. Nah, ketika Ibu ngajar, ini kan kalau kita lihat ini adalah hoax ini. Kemampuan mengingat tingkat tinggi. Ya enggak? Bapak Ibu ya. Mohon diluruskan kalau saya salah. Berpikir tingkat tinggi, mengingat. Jadi kita labeli misalnya warna pink itu untuk memberi pertanyaan, warna kuning untuk menjawab pertanyaan, warna ini untuk memberikan kesimpulan misalnya. Ada 6 warna misalnya kita gunakan. Nah, ini yang kita gunakan dalam pembelajaran. Nah, pada saat kita melakukan itu, kita harus senantiasa mengingatkan siswa kita bahwa diingat baik-baik warna ini adalah ini, warna ini adalah ini, warna ini adalah ini. Jadi, di tengah-tengah pembelajaran misalnya, tiba-tiba ada yang kita kasih warna kuning. Maka apa tadi warna kuning? Apakah dia ingat atau tidak? Silahkan berikan apa sih yang di warna kuning tadi. Dari apa pembelajaran yang sudah dilakukan. Sudah berlangsung proses pembelajaran setengah jam, tiba-tiba warna kuning diberikan. Ada yang dapat warna kuning. Silahkan warna kuning, silahkan yang bersangkutan menanggapi sesuai dengan warna yang dia peroleh. Nah, ini bagian dari neuroscience. Dan ternyata dia juga hoax, eye of the thinking di situ. Jadi banyak cara yang kita lakukan yang
sesungguhnya saya bilang tadi, sesungguhnya sudah kita lakukan sebelumnya, tetapi karena baru namanya keren, wah ini yang keren, padahal sudah kita lakukan. Ada kalau misalnya Think Fire Share, saya kira Bapak Ibu juga sudah pernah melakukan itu. Group Together sudah dilakukan itu. Itu bagian-bagian daripada contoh-contoh bagaimana high order thinking skills, bagaimana neuroscience itu kita aplikasikan dalam kelas. Seperti itu Ibu Huldiana. Halo. Iya Pak ya. Jadi ya seperti itu ya Bu ya. Iya Pak, makasih. Jadi kalau begitu neuroscience itu bisa disebut sebagai metode ya Pak? Bisa. Bisa juga. Jadi saya kira penamaan begitu kadang juga kita bingung gara-gara penamaan. Iya betul. Padahal kita terlalu menyiksa diri dengan hal yang seperti itu. Ini yang banyak saya dapat begini, membebani diri dengan penamaan seperti itu. Ya. Ya oke. Ini metode atau pendekatan kah atau model kah? Jadinya kita harus tahu ketika misalnya. Ya Bu, saya begitu Bu. Iya, ketika kita disuruh ada tambahan. Ya sebagai pengawas ya begitu. Saya juga sebagai pengawas ya begitu Bu. Padahal ditahu Ji, cuman mau Ji menguji. Silakan Kak Indra. Silakan. Ya, makasih Pak. Iya. Ya, kalau seperti yang saya baca Pak, neuroscience itu adalah yang dinamakan dengan ilmu apa namanya? Ya. Ilmu tentang sistem saraf. Ya. Yaitu ilmu tentang sistem saraf. Nah, di sini hubungannya dengan apa namanya? Dengan pembelajaran dengan neuroscience ini, yaitu diharapkan mampu untuk membuat anak belajar dengan maksimal, yaitu berdasarkan kerja otak secara alami. Iya. Ya. Dengan demikian neuroscience ini dalam pembelajaran membuat anak belajar. Jadi saya rasa kita juga bingung mau menentukan apakah ini apa namanya metode atau tapi saya rasa ini adalah pendekatan yang adalah semacam pendekatan yang akan dilakukan oleh guru di dalam membuat atau mengupayakan supaya siswa belajar. Begitu Pak. Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak Imran. Ya. Jadi secara teori memang seperti itu Pak. Kalau dibaca ya begitu. Nah, actionnya misalnya kita melakukan think pair share, bukankah pada saat itu salah satu tujuannya adalah bagaimana anak didik kita itu bekerja. Misalnya yang kurang digabung dengan yang pintar sebagainya. Itu kan untuk mendorong yang lain gitu ya Pak ya. Begitu juga dengan tadi warna yang saya berikan tadi contoh gitu. Ini juga bisa. Jadi saya pikir secara teoris ya betul yang disampaikan tadi Pak. Memang di buku-buku pasti begitu bahasanya Pak. Nah, yang kadang membingungkan adalah bagaimana mengejawantahkan teori itu di dalam aplikasi, di dalam kelas. Nah, itu tadi bisa dijelaskan dilakukan dengan berbagai macam cara. Melalui TPS, apalah dan semua. Banyak sekali Pak, Bapak Ibu. Saya kira untuk bagian saya cukup sampai di sini. Nanti akan lebih dipertajam lagi oleh Pak Ali. Setelah ini, ya. Atau sudah dimulai mungkin tadi? Dengan Pak Ali belum ya? Belum Pak. Belum Pak. Cukup sampai di sini, nanti Pak Ali yang tambahkan lagi setelah duhur mungkin. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya semua.
dan sebagainya. Terima kasih atas sharing-nya. Saya mohon maaf, saya izin deh, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Jatuh dulu. Jam berapa lagi dimasuk teman-teman? 1:30 kalau lihat jadwal. Oh, 1:30. Iya. Bapak Ibu sudah ada yang upload materi ajar. Sudah direvisi ke materi ajarnya Bapak Ibu? Tunggu masuk Pak Wira. Kak Era, itu materi ajar. Kita tidak tahu yang mana direvisi. Tunggu materi yang kedua. Kalau kita revisi sekarang, kita revisi juga. Materi ajar yang Jadi ini jam 1 nanti. Revisi versi kita sebelum direvisi versi Pali. Baru setelah direvisi keduanya baru dikirim ulang nanti. Belum tahu yang mana yang mau direvisi. Betul Pak. Kalau saya mungkin direvisi semua. Kemarin kan yang disampaikan yang lebih banyak bermasalah termasuk di daftar pustaka. Daftar pustaka kemarin yang sempat Pak. Kemarin disampaikan kalau di akan lihat saja di modul caranya, saya kembali modul saya lihat.